Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM pasti. Mitra Pas, selamat siang, apa kabar? Hari Vanili siang kali ini hadir di program spesial. Dan tentunya ini program yang paling ditunggu-tunggu Mitra Pas, karena banyak informasi yang nanti Anda dapatkan. Kita membahas tentang banyak hal, apalagi seputar dunia pendidikan Mitra Pas ya. Inilah dialog interaktif bersama SMK Mitra Industri 02 Pati. Nanti akan saya tunggu, jadi silakan Anda bisa bergabung untuk berdiskusi karena topik kita cukup menarik Mitra Pas ya, tentang mempersiapkan Gen Z atau generasi Z sesuai kebutuhan industri. Oke, kebetulan narasumber yang hadir di sini juga luar biasa. Dan perkenalkan, saya Arif Vanili, Mitra Pas akan jadi teman baik Anda sampai usai acara. Dan tentunya nanti Anda bisa berdialog, berdiskusi melalui 085 277 999 101 untuk user WA atau pengguna WhatsApp ya. Sekali lagi, WhatsApp seperti biasa bisa Anda kirim ke 085 277 999 101. Anda bisa kirim teks atau tulisan Anda. Kemudian Anda juga bisa kirim voice note Anda apabila Anda mendengarkan siaran ini tidak sempat ngetik karena Anda mungkin melakukan sambil nyambing mendengarkan sambil melakukan kegiatan yang lain. Boleh, silakan mana yang membuat Anda nyaman. Kemudian untuk telepon bisa Anda manfaatkan juga lewat 0295 385 877. Dan yang perlu saya ingatkan juga bahwa kami juga live, ada podcast ya, audio visual kami di fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Silakan Anda bisa komentar di sana. Dan hadir di Studio 1 Radio Pas FM Pati, narasumber yang sudah hadir kali ini ada Bapak Darwoto SE selaku Ketua Yayasan Mitra Industri Mandiri. Halo Pak, selamat siang. Selamat siang. Apa kabar Bapak? Luar biasa. Oke. Tadi sempat muter-muter Pati Pak? Enggak, baru dari Semarang tadi langsung pagi. Ke sini ya? Tadi langsung makan di warung Pati. Merasakan suasana masakan khas Pati. Iya, bandeng seraninya enak. Oke. Kemudian hadir juga bersama kita ada Bapak Insinyur Musfir selaku Ketua Komite SMK Mitra Industri 02 Pati. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat luar biasa. Oke. Dan hadir juga bersama kita, kalau tadi saya mengatakan bahwa ini adalah talk show yang menarik karena kita membincangkan tentang dunia pendidikannya juga. Tetapi setelah dunia pendidikan, orang kalau lulus kan dibutuhkan ini jenjangnya ke depannya seperti apa. Apakah nanti bisa diterima oleh kalangan industri ataukah tidak? Maka hadir juga di tengah-tengah kita Bapak Mikael Lintang Eskom MM selaku Struktural Manager HRD Fungsional Komite Numerenasi PT 2 Putra Utama Makmur. Bapak selamat siang. Selamat siang Bapak. Oke, apa kabar selamat Pak? Siang warga Pati. Siap Pak ya? Siap. Oke. Dan tadi kita sempat berbincang tentunya selalu membutuhkan tenaga kerja Pak ya? Selalu kita membutuhkan tenaga kerja. Oke. Untuk karyawan kita di produksi kita biasanya memang kerjasama dengan PKK. Gitu. Dan tentunya menerima lulusan-lulusan dari SMK. Iya. Apalagi SMK Mitra Industri 02 Pati Pak ya? Benar sekali Pak. Nanti akan kita kupas lebih dalam Mitra Pas ya. Oke. Dan sekali lagi untuk Anda saya ingatkan Mitra Pas ya, Anda bisa bergabung di 0295 385 877 karena ini kaitannya apalagi bagi orang tua yang mungkin kebingungan, anak saya nanti mau sekolah kemana ya, kemudian nanti kalau habis sekolah dari sini lulusannya mau kemana, mau diterima di mana, oke, user mana kira-kira, perusahaan mana yang bisa menerima anak saya, nanti akan kita bahas. Nah kita pelan-pelan dulu karena ada yang bilang ini generasi strawberry juga Pak, selain Gen Z saya juga macam-macam ini. Nah bagaimana pendapat Bapak terkait era Gen Z ini, karena kan Gen Z ini susah, ada yang katanya seperti itu Pak, mentalnya mental bla 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 seperti itu, sehingga ini harus PR semuanya apalagi dunia pendidikan untuk menciptakan Gen Z ini supaya bisa diterima user. Mohon pencerahannya Pak, menurut Anda bagaimana ini Pak? Ya baik, memang kita sudah terlanjur terpapar dengan image Gen Z seperti itu misalnya, generasi strawberry, tapi itu kan sebenarnya nggak bisa digeneralisir ya. Ya ada juga Gen Z yang tough dan tidak seperti yang dibayangkan. Dan ini tentunya tergantung dari
pola asuh yang mereka dapat dari orang tua, apakah kita akan membiarkan anak-anak ini menjadi generasi strawberry atau yang lebih strong, itu kan tergantung dari lingkungan yang membesarkan mereka. Tapi anyway, ya memang faktanya memang ada yang seperti itu. Nah, jadi how to face, bagaimana cara menghadapi ini, tentunya di samping orang tua juga di sekolah juga harus ada penguatan, ya, bagaimana menguatkan Gen Z ini untuk bisa menghadapi masa depan yang penuh dengan perubahan yang sangat cepat. Jadi harus ada kolaborasi antara orang tua, kemudian lingkungan mereka bersekolah juga harus ada sinergi agar membuat anak-anak kita lebih siap untuk menghadapi dunia yang berubah begitu cepat. Nah, konsep ini yang kita tawarkan juga di SMK Mitra 02 Pati, bahwa pendidikan itu bukan hanya di sekolah tapi di rumah, sehingga kita ada konsep bahwa yang sekolah bukan cuma anaknya, bukan cuma siswanya, tapi juga orang tuanya, sehingga apa yang kita ajarkan, apa yang kita kuatkan di sekolah juga akan dikuatkan di rumah, sehingga anak-anak itu tumbuh menjadi generasi yang kuat, tidak seperti yang diimajinkan orang menjadi generasi-generasi yang dalam tanda kutip agak lemah. Seperti itu. Dan ini yang menarik, berarti pengawasan jadi dua belah pihak, sekolah sama orang tua di rumah, Bapak ya? Betul, karena waktu mereka kan ada di rumah, ada di sekolah, dan ada di luar, ya, ada di masyarakat. Nah, ini yang kita harus sinergikan. Tapi semua pihak harus mengambil peran masing-masing, memberikan yang terbaik, mengambil peran terbaik untuk bagaimana anak ini bisa tumbuh dengan baik. Karena kita tahu bahwa pengaruh-pengaruh negatif sangat masif yang mereka terima, terutama dari media-media sosial, dan itu berjalan selama 24 jam. Nah, kalau kita tidak mengambil bagian waktunya, mereka akan tergiring. Seperti itu. Iya. Baik, pondasi ini berarti Pak yang paling penting ya. Oke, baik dari pihak sekolah ataupun juga dari pihak lingkungan rumah. Ini yang tadi disampaikan SMK Mitra Industri 02 Pati. Biasanya orang cari Pati, di kota Pati kayaknya nggak ada deh yang namanya SMK Mitra Industri 02 Pati. Lokasinya Pak, lokasinya dulu nih. Mau diperkenalkan Pak, SMK Mitra Industri 02 Pati, silakan Bapak. Ya, jadi SMK Mitra Industri 02 Pati ini, kenapa kita kok sebutnya Pati? Karena ini adalah lokasi sekolah ini ada di wilayah Kabupaten Pati. Kenapa 02? Karena ini adalah satu pengembangan dari SMK yang ada di Cikarang ya, di Bekasi sana, di dalam kawasan industri MM 2100. Jadi dan di sana itu sudah tahun ke-14. Jadi sudah angkatan ke-13 sudah kita luluskan dengan hasil ya alhamdulillah selama ini lulusannya itu diterima oleh industri, kemudian juga tadi ada BMW Plus ya, bekerja melanjutkan ke perguruan tinggi, kemudian kita ajari wirausaha, kemudian juga ada yang magang ke Jepang dan maupun ke Jerman. Nah, sehingga hadirnya SMK ini di Pati ya karena kebetulan saya orang Pati. Asli Pati Bapak. Asli Pati. Ya? Saya dulu sekolah di Semea Negeri Pati. Jadi saya alumni tahun 83. Nah, karena kita dan teman-teman berhasil mengembangkan SMK di dalam kawasan industri dan sudah berjalan baik. Nah, kita kembangkan di Pati. Bapak memajukan Pati. Ya, luar biasa. itu sebenarnya. Pulang ke rumah. Ya, dengan memajukan Kabupaten Pati tercinta. Saya mengingat betul ya ketika saya juga sekolah di Semea ya. Sekarang kan SMK. Itu betapa kita betul-betul diajarkan bagaimana keahlian-keahlian itu. Dan bagaimana juga peran guru, peran sekolah, peran orang tua yang pada saat itu belum dilaksanakan secara maksimal. Nah, ketika saya bergaul dengan teman-teman HRD, kebetulan saya profesinya juga HRD awal di sana. Saya bergaul dengan teman-teman di sana, ya bagaimana sehingga berarti ada hal yang harus kita lakukan. Pertama adalah value, satu nilai itu kita harus tanamkan betul. Kemudian juga dari kompetensi yang kita kembangkan itu skill, knowledge, dan attitude. Makanya teman-teman HR itu kalau nyari orang itu dia nggak perlu nyari orang yang terlalu pintar, tapi orang yang mau dibentuk, mau dirubah, mampu beradaptasi. Nah, kembali lagi kepada Gen Z tadi itu, ini kan sebenarnya tadi saya pendapat apa yang disampaikan Pak Muswir, ini hanya penamaan era saja gitu. Jadi di era sekarang ini ya karena yang tadinya udah X, Y, Z ya diterusin aja lah gitu kan. Tetapi sejatinya ya kalau kita berbicara mengenai
menyiapkan angkatan kerja, menyiapkan manusia Indonesia ke depan yang digadang-gadang ini akan masuk di 2045 Indonesia menjadi emas. Itu sebenarnya sekarang pun kita terlambat menyiapkan itu. Tinggal 20 tahun lagi. Ya, tinggal 20 tahun lagi 2045. Ini kita harus berpacu ya, berpacu. Saya yakin dengan apa yang kita pengalaman kita selama ini, itu lulusan-lulusan ke depan itu, manusia-manusia Indonesia ke depan itu harus perlu beradaptasi dengan apa? Dengan teknologi. Ya, dengan teknologi. Teknologi sekarang kan berkembang. Nah, bagaimana Gen Z ini bisa disiapkan untuk memasuki pasar, baik pasar kerja maupun pasar yang lainnya, bukan hanya kerja saja, karena lulusan SMK itu kan tidak mesti harus bekerja. Dia bisa juga melanjutkan ke politeknik. Dia juga bisa berwirausaha dan dia juga bisa magang ke negara lain. Nah, khusus untuk magang ke negara Jepang dan Jerman, kita mempunyai mimpi. Suatu saat mereka setelah mempunyai pengalaman 1 tahun sampai 3 tahun di sana, dia akan kembali lagi ke sini, kelasnya udah naik. Seperti Bapak? Ya. Harapannya seperti itulah nanti. Itu pada akhirnya. Oleh karenanya, uniknya di SMK Mitra Industri ini, baik di 01, 02 maupun yang berafiliasi kita yang ada di Klaten, yang di Labuan Bajo, kemudian yang di Mojokerto, itu kita utamakan mereka harus mempunyai mimpi, harus mempunyai cita-cita. Ingat nggak dulu waktu kecil kita cita-cita waktu saya kecil itu hanya beberapa. Kalau nggak jadi polisi, jadi tentara, jadi insinyur, jadi pilot, jadi dokter, ya kan? Nah, di era sekarang ini mereka harus bisa menerawang untuk bisa menjadi apa kelak. Sebagai contoh itu misalnya, saya mau menjadi ahli engineer di bidang artificial intelligence. Nah, itu kan harus diajarin gitu loh. Secara teknisnya. Iya, secara teknis gimana? Nah, sekarang di negara kita ini stimulus ini tidak dilakukan sejak dini. Bahkan saya juga mempunyai target atau mempunyai keinginan. Bagaimana kalau stimulus mimpi ini bisa mulai diarahkan mulai dari SD SMP, sehingga mereka sudah terbiasa. Ini dilakukan di negara-negara maju. Mereka sudah diajari terbiasa dengan apa itu pekerjaan-pekerjaan di masa yang datang dengan adanya film-film kartun, ya kan, boneka-boneka yang itu sebenarnya men-trigger anak-anak itu supaya hal yang demikian masuk dalam alam bawah sadarnya, sehingga ketika nanti dia tumbuh dewasa itu akan seperti itu. Saya punya pengalaman ketika saya berkunjung ke kantor pusat saya yang ada di Tokyo, di kantor headquarter Marubeni Corporation di Jepang. Itu kok ada anak-anak TK kunjungan ke kantor. Saya tanya sama kolega saya, ada kurikulum model kayak begitu kan Pak ya? Ya di sana saya tanya saja, kok anak-anak TK diajak ke sini kenapa? Dia hanya diajak keliling kantor, terus dia presentasikan dengan model-model itu adalah filosofi perusahaan, logo perusahaan. Tujuannya apa? Supaya nanti mereka setelah besar dia melihat dia pengen kerja di Marubeni itu. Itu sampai seperti itu mereka menanamkan mindset ya, terhadap brand dari perusahaan itu. Kira-kira itu. Oke. Bapak pernah digembleng di Pati dengan suasana yang seperti itu. Itu generasi kita memang generasi yang bisa dikatakan generasi kuat Bapak ya. Karena kuat secara mental. Generasi kolot. Iya. Kemudian Bapak juga melalui beberapa hal bertemu dengan generasi milenial kemarin. Iya. Kemudian juga sekarang generasi Gen Z seperti itu. Itu ada perbedaan nggak Pak kira-kira kalau Bapak melihatnya Pak? Secara generasi kalau dibilang dipilah-pilah pasti ada perubahan. Karena tuntutan lingkungan kan berubah-ubah. Ketika saya dulu mungkin enggak seperti kondisi sekarang. Tetapi anak-anak sekarang juga harus diberikan semangat. Ya, diberikan stimulus supaya mereka semangat belajar. Jadi semangat belajar ini nggak ada perbedaan antar gen, ya kan, tidak membedakan gen Z apa segala. Hanya bagaimana kita menyampaikan itu melalui media-media sesuai dengan zamannya, sesuai dengan eranya, gitu. Kalau zaman dulu mana ada handphone, nggak ada. Nah sekarang dengan adanya digital, di era digital, di era artificial intelligence,
tentu pengayaannya akan lebih banyak lagi gitu. Nah, kemampuan anak-anak ini harus disiapkan untuk menerima atau menampung perubahan-perubahan ini. Karena kuncinya adalah anak-anak sekarang harus bisa beradaptasi terhadap lingkungan sosialnya, terhadap lingkungan di industri, kemudian juga dia harus bisa mulai belajar bagaimana dia akan beradaptasi ketika nanti mereka selesai studinya misalnya, seperti itu. Jadi seperti itu. Kalau kembali lagi ke tadi ya sebenarnya industri butuhnya dari dulu juga itu aja. Tapi kan industri menggunakan teknologinya kan ada perkembangan tuh. Ada perbedaan tuh. Ya, kalau dulu kerja pasti duduk. Kalau sekarang udah berdiri gitu kan. Kenapa berdiri? Ternyata kalau kerja sambil dengan berdiri itu produktivitinya naik gitu kan. Nah, ini kan yang harus dijelaskan sesuai dengan eranya gitu. Materi ini diberikan di SMK Industri 02. Iya. Makanya kita di dalam kurikulum kita itu selalu dinamis kita bilang. Jadi ada input industri perlu apa kita siapkan. Ketika kita mulai kirim anak kita prakerin ya di industri, kita monitor ada kurang apa anak kita. Kalau begitu kurang, apa yang kurang gitu kan. Karena ada 4O ya. Lulusan kita itu ada 4O. Orang. Jadi orangnya itu harus kuat. O itu omongnya adalah punya sopan santun ketika berbicara. O yang ketiga otot. Nah, otot itu kuat lah orang. Terus kemudian yang berikutnya omong. Omongnya harus bisa berkomunikasi dengan baik. Bisa diajak diskusi Pak ya? Oh iya dong. Ketika Pak Mikael ini kan kalau interview kan, kalau anak yang diajak ngomong aja susah, ya gimana bisa mengeksplor dia punya kemampuan gitu loh. Itu pun sudah dipersiapkan sejak dini. Iya betul, itu sudah disiapkan gitu. Jadi intinya saya pengen mengembangkan atau menularkan apa yang telah saya dan teman-teman lakukan di Bekasi ini, saya mau tularkan di anak-anak di Pati ini, supaya Pati ini nanti menjadi anak-anak yang memang mampu bersaing dengan anak-anak yang di luaran sana yang tentunya lebih dekat dengan industri. Ya, kalau di kawasan itu kan lebih dekat dengan industri gitu. Dan ini kita juga uji ya, ada anak-anak di Pati yang prakerin karena di Pati kita belum banyak kenal dengan perusahaan-perusahaan. Ya udah saya prakerinkan di Bekasi ya. Dan teman-teman saya tanya hasilnya gimana? Jos Mas katanya gitu kan. Anak-anak Pati jauh lebih lebih tough kalau dikasih tugas dari apa itu. Ini kan baru kelas 2 ya. Artinya bisa bersaing dengan lulusan dari luar kota Pak ya? Bisa bersaing. Artinya sistem sama, manajemennya sama, ya kan? Hanya beda tempat. Yang satu ada di dalam kawasan industri, yang satunya di luar kawasan industri, ada di perkampungan. Lokasi di mana sih Pak? Lokasinya di Sendang Rejo. Tayu ya. Oke, Sendang Rejo Tayu, catat Mitra Pas ya. Sendang Rejo Tayu. Desa Sendang Rejo Tayu. Daerah utara Bapak ya. Daerah utara. Oke. Tadi saya tidak ingin masyarakat salah paham Pak. Tadi kita berbicara sedikit tentang otot. Putri boleh nggak Pak masuk ke sana? Boleh. Kita tidak membeda-bedakan. Tidak hanya cowok Pak ya. Siapapun bisa. Bahkan saya sangat terharu ketika ada partisipasi perempuan ya di jurusan-jurusan yang teknik gitu. Yang harusnya cowok-cowok. Yang harus cowok-cowok, yang dulu kan kalau jurusan mesin itu katanya mesti cowok-cowok, sekarang juga banyak terus OTKL, otomotif itu mesti cowok semua, ternyata cewek-cewek juga. Nah, faktanya anak-anak yang cewek atau yang perempuan ini kalau dia lebih teliti. Makanya industri-industri yang yang padat karya itu kenapa kebanyakan cewek? Karena ketelitian itu tadi. Itu gitu. Jadi kita tidak membedakan ya, harus cowok, harus kita tidak ada diskriminasi gender. Dan itu terbukti siswi Putri banyak Pak di sana. Banyak. Yang ke Jepang aja udah banyak. Kalau yang di Bekasi ya, yang di Jepang aja udah sekitar 800-an ya. Kita udah kirim ke Jepang. Baik, nah itu Mitra Pasya luar biasa, karena memang bagi putra-putri Anda tidak cuma putra, putri juga dipersilahkan ya. Kalau berminat apa yang ingin dicita-citakan sesuai keinginan, sesuai passion kalau zaman sekarang Pak ya orang bilangnya.
Baik, ini yang cukup menarik tentang kriteria. Ini yang dibutuhkan di industri apa saja sih Pak untuk lulusan ini? Karena memang orang kan berpikir saya sekolah di sini nih, nanti lama-lama saya masuk kemana nih Pak? Itu kan pertanyaan yang bagi orang tua ataupun si murid sendiri. Nah silakan. Oke. Dari Pak Michael ini ya dari PT Dua Putra Utama. Jadi kami kebetulan industrinya padat karya Bapak. Jadi industri padat karya itu memang membutuhkan tenaga kerja yang sangat banyak. Untuk di Dua Putra kita ada 2 company, 2 grup, produk lokal dan produk ekspor. Untuk produk lokal semua 100% dari tenaga kerja padi dan sekitarnya. Untuk yang produk ekspor kita campur-campur Pak, karena memang kebutuhan tenaga kerja tidak terserap hanya dengan adik-adik yang ada di padi. Fenomena Gen Z ini memang mengutamakan teknologi sains yang baru. Jadi di tempat kami memang mencari SMK lewat BKK itu adalah yang linier Bapak, yang jurusannya sama atau mendekati. Jadi industri pengolahan makanan, perikanan, pengolahan hasil laut, tata boga kayak gitu. Jadi kebetulan kemarin bulan Desember itu kita diundang Pak Dirjen Kementerian Pendidikan, sekarang kan terpisah Pak, SMK Universitas sudah terpisah, untuk perubahan kurikulum di tahun ini. Kita perwakilan dari PT Dua Putra memberikan masukan untuk tren seperti tadi yang Pak Musfir matur bahwa trennya itu yang dulu duduk sekarang berdiri itu memang benar Pak. Untuk industri-industri tertentu seperti garment itu memang 80% duduk. Untuk industri kami di industri pengolahan makanan itu 90%-nya berdiri. Jadi kemarin waktu kita diskusi dengan Pak Dirjen itu memang kita matur, Bapak mohon izin untuk perubahan kurikulum yang pengolahan hasil laut, untuk tempat prakteknya jangan dikasih duduk Bapak. Jadi untuk saat menghadapi di dunia kerja itu tidak terlalu kaget. Yeah. Untuk program yang kedua adalah program PKL. Kebetulan tahun kemarin itu 2023 akhir kita dapat bantuan dari Kementerian Kelautan. Kita mengundang sekolah seluruh Indonesia di Pati, kebetulan objek observasinya di PT Dua Putra itu kita mohon bantuan untuk adik-adik bisa PKL yang yang kelas 12 bisa praktek di tempat kita, dari Ende, Manowari, Tarakan, itu kumpul semua di Dua Putra. Harapannya itu Dua Putra yang di Pati Pak ya? Di Pati Pak. Jauh. Belum yang di Dua Putra Perkasa yang di Bekasi. Okay. Jadi yang di Pati kemarin di drop dengan kultur budaya yang berbeda, spiritnya berbeda, itu memang adik-adik yang dari luar Jawa itu kaget Pak. Memang trennya itu kultur budayanya memang berbeda Pak. Dari kabupaten A, B, C, D itu memang saat masuk di tempat kita beda. Jadi cara pendekatan kami apalagi dengan kurikulum merdeka itu Bapak Kepala Sekolah itu lebih leluasa. Contoh PKL sekarang itu 6 bulan Bapak. Jadi mereka bisa adaptasi di tempat kita. Terus adik-adik yang politeknik D3 dan D4 pelayaran khususnya jurusan tata pengolahan perikanan, kelautan itu memang langsung ujian aja di tempat kita, jadi tidak kembali ke kampus. Jadi belum lulus sudah dapat SK kepegawaian dari kita Pak. Dan diizinkan, dan diizinkan oleh kampus. Begitu juga yang di SMK. SMK itu kelulusan April Mei, tapi Februari besok minggu 1, minggu kedua, ketiga, 4 itu beberapa sekolah sudah mengirimkan tenaga kerjanya ke tempat kita, yang notabene masih di kelas 12. Jadi untuk kebijakan pemerintah itu sangat membantu kami yang ada di manufaktur padat karya. Untuk sekarang kita stabilitasnya masih pengembangan karir yang jangka panjang. Kita kerjasama dengan Sekolah Tinggi Teknik Pati. Jadi kita bikin adik-adik yang mau melanjutkan, nanti kita bikin kelasnya di pabrik, tidak di kampus. Jadi ada biaya transportasi kan Pak. Jadi untuk yang melanjutkan kita kerjasama dengan Universitas Sekolah Tinggi yang ada di Pati. Kita kerjasama itu kita bikin kelas di tempat kita, asalkan ada 20 kuota dari karyawan yang mau melanjutkan studi. Itu untuk problem solving untuk jenjang karir. Terus untuk yang ketiga kita memang ada beberapa departemen produk yang memang ada di Mojokerto, ada di Sidoarjo, itu memang
walaupun beda segmen bisnis Bapak. Kenapa itu jadi tujuan? Karena memang kita digemblengnya di Pati, nanti bisa kita salurkan ke unit usaha kita di tempat lain. Pengaruhnya di mana? Pengaruhnya di UMK Pak. Karena di Pati 22 begitu masuk Sidoarjo jeleng langsung 4.700.000. Gitu. Gitu Bapak, monggo silakan. Oke. Ini yang cukup menarik karena PT Dua Putra Utama Makmur ini saya menyebutnya sebagai user ya Pak, pengguna lulusan. Kalau boleh tahu Pak, jurusan yang ada di SMK Mitra Industri 02 Pati ini apa saja Pak? Apakah juga sudah sesuai yang disampaikan Pak Michael tadi atau bagaimana Pak? Iya, mungkin tidak persis ya karena kan kenal Pak Michael juga baru. kalau dipertemukan di sini Pak. Kalau sebelumnya ketemu mungkin Langsung ambil Bapak maunya apa kita siapin gitu. Jadi jurusannya itu pertama ada jurusan pemesinan. Kemudian elektronika industri, kemudian ototronik, dan ada satu lagi yang animasi. Ototronik itu apa Pak? Ototronik itu otomotif elektronik. Okay. Jadi fokus kepada sebenarnya otomotif juga sih, tapi lebih fokus bagaimana elektrifikasi, termasuk elektronikanya. Karena kan tren ke depan kan mobil listrik ya. Juga motornya sekarang ada juga canggih-canggih. Ya, bahkan dari Bekasi ke sini saya juga pakai mobil listrik gitu. Saya mau perkenalkan kepada anak-anak ini bahwa ini loh mobil listrik gitu, seperti ini, daripada sebelumnya lihat dari jauh nih saya bawa, dan supaya mereka juga bisa lihat gitu. Dan kenapa pemesinan? Industri manufaktur itu sekarang masih tetap menggunakan mesin-mesin, tetapi mesin-mesinnya udah nggak kayak dulu. Mesin-mesinnya udah dibekali dengan AI, artificial intelligence, sehingga anak-anak itu sudah mulai bagaimana dikenalkan. Begitu juga elektronika industri. Jadi jurusan mesin dan elektronika industri berdasarkan pengalaman kami ketika berkunjung ke Jepang maupun ke Jerman, melihat anak-anak yang magang di sana, itu memang sangat dibutuhkan. Keahlian-keahlian itu dibutuhkan, sehingga jurusan ini orang bilang kan, oh ini mesin, pikirnya kan mesin-mesin bubut saja gitu. Bubut memang perlu untuk dasar, tapi kan dari sisi itu, dari bubut bisa dikembangkan kepada mesin-mesin yang lain, mungkin ke mesin CNC. Kemudian CNC juga nanti bisa berproduksi, kemudian nanti mereka belajar bagaimana memproduksi barang gitu, sehingga dari proses ini semua kebutuhan industri itu kita kita siapkan, termasuk ya kayak tadi Pak Mikael bilang bahwa harus jangan prakteknya jangan duduk gitu, berdiri. Nah, di kami itu tiap pagi dan sore pasti apel. Jadi apel itu merupakan bagian dari kurikulum, ya, karena mereka harus berdiri tahan kurang lebih sekitar 30-an menit ya, sampai 45 menit itu pasti tiap pagi apel. Baik, artinya murid yang datang benar-benar punya niat Pak, karena melihat situasi nanti dunia kerjaku kayak gini, kalau aku tidak di PP kayak gini, wah letoy. Mereka sudah paham Pak ya? Paham. Kalau enggak mereka letoy kita nggak terima. Oke. Kalau mereka letoy kita nggak terima. Kita harus betul-betul dan biasanya penerimaan siswa di SMK Mitra Industri Group ini yang interview adalah para teman-teman HR. Jadi saya ajak teman-teman HR dari komite. Ya, uniknya SMK Mitra Industri itu komitenya adalah dari industri. Ya, kenapa nih Pak Musbir yang mesti jelas? Ya, jadi tidak sama mungkin dengan sekolah lain. Kita sebagian besar anggota komitenya itu adalah praktisi industri. Kenapa kita melibatkan praktisi industri? Karena output dari alumni kita nanti itu kan kita harapkan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh industri, sehingga komite sebagai bagian dari masyarakat industri yang harus berperan untuk meningkatkan kualitas pendidikan harus dilibatkan dari awal. Mulai dari interview kita sudah melibatkan praktisi HR untuk melihat orang ini punya potensi nggak sih untuk nanti bekerja di industri. Jadi dari awal kita sudah kenalkan bahwa ini loh nanti yang diharapkan oleh industri. Kemudian
komite juga berperan dalam merumuskan kurikulum. Ya, karena kita kan ingin link and match atau match and link dengan industri, sehingga yang paling tahu kebutuhan industri adalah orang-orang industri. Sehingga kita undang mereka untuk meramu kurikulum. Ya, nanti kita akan Mas Michael juga kita akan undang bagaimana kita matching apa yang dibutuhkan di sana, kemudian kita ramu kurikulumnya, dan itu semua dilibatkan. Sehingga nanti kurikulumnya mungkin agak beda dengan yang lain. Kita langsung matching. Kenapa? Karena dunia industri berkembang secara pesat. Kalau kurikulumnya tidak bergerak, nanti ya outputnya nanti tidak match lagi dengan apa yang dibutuhkan industri. Kemudian komite sekolah juga ikut dalam berperan sebagai guru tamu, ya, atau mengundang rekan kerja sebagai guru tamu yang ada di pabrik masing-masing, sehingga ada yang kita undang ahli CNC, ada ahli PLC di pabrik masing-masing, sehingga anak-anak tahu, oh di industri seperti ini. Jadi bukan cuma on paper di bukunya seperti ini, kemudian ada mesinnya dikerjakan, tapi betul-betul orang yang melakukan setiap hari di industri kita undang untuk mengajarkan. Sehingga pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan kondisi lapangan itu bisa dijawab dengan sempurna oleh praktisi industri. Nah, kemudian komite sekolah juga berperan untuk mempromosikan anak-anak kita ke pabrik-pabrik, sehingga baik untuk PKL, karena pada faktanya tidak semua perusahaan kan menerima PKL, sehingga kalau kita punya jaringan yang luas dari komite sekolah di industri masing-masing, kita punya peluang untuk PKL di berbagai industri. Kemudian sekaligus untuk mempromosikan nanti kalau selesai, siapa tahu selama PKL itu ada yang bagus, kita bisa booking dari awal. Jadi marketnya promosinya sudah dipromosikan sebelum mereka itu selesai. Jadi ini bagusnya kalau komitenya dari industri. Seperti itu, Mas. Bahkan brandingnya melibatkan orang tua siswa juga, betul, Bapak. Betul. Kita dari awal di awal kita panggil semua orang tua, kita kenalkan konsep sekolah seperti apa, sehingga dia bisa juga mengenal dengan baik, sehingga kalau ada yang tanya, orang tua juga bisa jawab. Aturan main kita seperti apa, proses pendidikan seperti apa, kita kenalkan dari awal. Karena kita tidak mau nanti orang tua tidak tahu di mana anaknya ini disekolahkan. Kita kan prinsipnya sekolah itu kan seperti pernikahan. Kita harus tahu dengan siapa kita menikah. Kita harus tahu anak kita itu sekolah di mana dan di sekolah seperti apa, sehingga kita merasa nyaman, merasa pasti bahwa anak kita kalau sekolah di sini nanti hasilnya seperti ini. Jadi semua transparan, dan itu kita sudah jelaskan di awal sebelum mereka resmi untuk masuk di sekolah kita. Jadi kalau misalkan ada hal-hal yang berkaitan tentang fisik, ya nggak perlu kaget lagi karena sudah ada pemberitahuan dari awal, Bapak. Iya, kita sudah ada medical check up juga, kita ada tes kesehatan. Baik, saya kembali ke Pak Michael, ini yang cukup menarik juga. Hal apa saja sih Pak yang perlu disiapkan untuk dapat bekerja di industri itu? Yang pertama adalah tentang kesehatan mental. Terus kecemasan karena tekanan sosial. Jadi Gen Z ini adalah generasi yang tumbuh di era digital, yang notabene itu harapan dan keinginannya itu mungkin berbeda saat terjun langsung di dunia kerja. Makanya kemarin kebetulan kita kerjasama dengan Kementerian Kelautan, kita mohon izin sekolah-sekolah yang tupoksinya ke bidang kelautan khususnya, itu dikirimkan tenaga PKL biar mereka bisa observasi. Seperti yang tadi Bapak Darwanto sampaikan, begitu juga guru, Pak. Jadi untuk kurikulum dengan apa yang terjadi di tempat kami, itu memang disiapkan hampir sama dengan dunia kerja yang ada di tempat kami. Seperti di tempat kita juga melakukan CSR yang berhubungan dengan sekolah-sekolah yang notabene dianggap kurang beruntung dengan subsidi dari yayasan atau mungkin non pemerintah atau negeri. Jadi untuk adik-adik PKL yang dari luar kota atau luar pulau, itu memang kita siapkan tempat penginapan selama mereka di sini, makan siangnya. Terus kita juga berikan kompensasi kehadiran. Jadi harapannya biar orang tua yang mungkin tidak beruntung bisa menafkahi anaknya untuk belajar di Jawa itu bisa terbantu dengan program CSR kami. Begitu juga sekolahan, Pak. Jadi sekolahan yang kira-kira kalau swasta itu kan lebih kasihan ya, Pak. Pemerintah pasti saya tidak akan pertanyakan itu. Untuk swasta apalagi itu kita benar support untuk sekolah juga kami berikan CSR dalam bentuk seperti yang dibutuhkan oleh sekolah masing-masing. Kembali lagi untuk anak didik yang notabene sudah siap kerja di dunia nyata.
Jadi kembali lagi Gen Z tadi adalah mereka yang tumbuh di era digital, yang perspektif harapannya itu orang kerja itu gajinya tinggi. Padahal orang itu berjalannya dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Contoh untuk adik-adik yang berkarir lewat masuk pertama jadi operator produksi, terus jadi karu dalam sekian tahun, terus dipromosikan jadi supervisor, seterusnya dan seterusnya. Itu memang memerlukan waktu, Pak. Jadi trennya sekarang itu kebanyakan adik-adik itu yang anak Pati pengen kerjanya di luar kota, yang luar kota malah pengen kerjanya di Pati. Itu trennya, Pak. Karena pengaruh media sosial itu kadang melihatnya jauh di luar daripada di kampung sendiri. Saya sangat terima kasih tadi dengan Pak Musfir yang balik desa membangun desa ya, Pak. Ya, jadi dengan program membangun Pati dengan lewat jalur pendidikan yang notabene bisa diteruskan ke jenjang berkarya mereka, walaupun tidak semuanya dibutuhkan di industri manufaktur. Kebetulan memang manufaktur kami itu kebetulan padat karya, Pak. Jadi tahun kemarin itu mungkin 1.300 orang, Pak. Tahun kemarin yang 2024. Untuk di tempat kita ada yang 1 shift, ada yang 3 shift, Pak. Walaupun bukan di bawah 2 putra semua ya, Pak, di unit usaha lain. Jadi memang untuk serapan tenaga kerjanya tinggi. Jadi memang sangat terbantu dengan program SMK yang kalau dulu unggulan ada teman-teman di dalamnya BKK ya, Pak, Bursa Kerja Khusus, itu memang sangat membantu kami di manufaktur untuk mencari kandidat-kandidat yang sangat diperlukan di perusahaan kami. Begitu juga sekolahan itu saya juga yakin mereka itu juga bingung mau ditaruh di mana anak-anaknya. Dengan kewajiban-kewajiban seperti kami ada pelaporan dengan Dinas Tenaga Kerja, mungkin dengan sekolah juga sama, serapan mana yang diambil oleh perusahaan kita, terus begitu juga sekolahan. Jadi harapannya tentang kriteria hal yang diperlukan atau disiapkan adalah pondasinya kesehatan mental, Pak. Kesehatan mental itu sangat penting. Harapan dan impian mereka yang ada di era digital itu mungkin agak berbeda atau malah 180 derajat berbeda. Begitu, Pak. Terima kasih. Baik. Mitra Pas tetap stay tune, sesaat lagi kami akan rehat sejenak. Tetap stay tune di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Untuk Anda Mitra Pas yang ingin bergabung, bertanya, berdialog, berdiskusi bersama kami, bisa WhatsApp ya di 085277999101. Yang sedang memantau siaran podcast kami, selamat siang menjelang sore saya ucapkan. Untuk Mas Gesit Nandaru Aji, kemudian rekan-rekan yang sudah bergabung, yang sudah bertanya juga melalui WhatsApp, nanti akan saya bacakan sesaat lagi. Kami akan segera kembali setelah pariwara-pariwara yang akan lewat berikut ini. Jangan kemana-mana. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Paspati. Radio Paspati. Mitra Pas FM masih kita ikuti bersama. Talkshow Radio. Selamat mendengarkan. Oke, Mitra Pas tetap stay tune di 101 FM Radio Paspati, saluran informasi warga Pati. Siang kali ini ada saya Arif Vanili, Mitra Pas. Bersama narasumber kita ada Bapak Darwoto SE selaku Ketua Yayasan Mitra Industri Mandiri. Juga hadir di tengah-tengah kita Bapak Insinyur Musfir selaku Ketua Komite SMK Mitra Industri 02 Pati, dan juga Bapak Mikael Lintang Eskom MM selaku Struktural Manager HRD Fungsional Komite Numerenasi PT 2 Putra Utama Makmur, Mitra Pas. Jadi di sini dari kalangan sekolah atau juga kalangan pendidikan hadir, kemudian dari kalangan user atau yang nantinya akan menggunakan atau juga mempekerjakan para lulusan ini juga hadir. Kita pertemukan di sini dalam talkshow menarik dialog interaktif bersama SMK Mitra Industri 02 Pati. Dan untuk Anda Mitra Pas ya yang mungkin bertanya-tanya tadi, meskipun tadi disampaikan bahwa SMK Mitra Industri 02 Pati ini ada di Pati, lokasinya di Tayu Bapak ya. Iya, Sendang Rejo. Desanya Sendang Rejo, kecamatannya Tayu, Mitra Pas Pati bagian utara ya. Baik, untuk Anda yang ingin bergabung silakan Anda bisa telepon boleh di 0295385877. Oke, akan diangkat oleh teman-teman operator. Halo?
Belum ada ya, sambil jalan kita. Dan ini pertanyaan yang sudah masuk Pak dari Bang Joni yang ada di Sonian Margoyoso. Ini saya takut salah beliau. Coba saya baca Pak ya, Pak adanya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Darwoto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk Pak Darwoto, bersifat rada pribadi nih pakainya Pak. Oh ya? Ya. Mungkinkah beliau ini yang rumahnya depan SD Kajen, sebelah Bidan Resa, depan tokonya Pak Fahmi. Namanya Pak Darwoto, aku kenal tahun 86. Saat saya ini mondok aspot atau di pondoknya Pak Zamil waktu dulu. Mohon maaf kalau keliru. Ini bagaimana Pak ini Pak, bersifat pribadi Pak? Loh itu kok betul sekali itu. Betul. Betul sekali. Kalau jenengan orang Margoso berarti dengan santri juga dong Pak. Apalagi depan situ Pak. Iya, itu tempat main saya ya makam sariannya Mbah Mutomakin situ. Masya Allah, tetangga sendiri malah Mitra Pas ini. Ya. Jadi masa kecil saya ada di situ. Oke. Jadi teman-teman saya dan ngajinya juga di Langgar ya, ngelewatin rumahnya Pak Jamil juga. Jadi nggak salah itu Pak Joni, benar. Betul ya. Iya. Ini santri jadi pengusaha loh Mitra Pas. Betul ternyata. Oke. Dan ini ada beberapa pertanyaan dari beliau Pak, dari Bang Joni. Bang Joni ini kalau tidak salah di Sonean Margoyoso Pak. Oh, Sonean, sumber Sonean toh? Ji. Waktu kecil SD saya tempat main saya sana. Ya, banyak teman-teman SD, SMP saya itu dari Sonean situ. Oke. Baik, ini warga Ngemplak kalau ingin bertanya juga lebih Ya, seru boleh lagi Ngemplak. ya Pak ya. Tanya. Baik. Karena beliau ini menguasai tentang teknologi dan industri. Silakan teman-teman di Margoyoso yang ingin bergabung. Nah, pertanyaan berikutnya Pak, saya mau bertanya bagaimana cara menghadapi Gen Z Pak? Karena memang jenengan ini kan sudah malang melintang ya, dari generasi milenium ke Gen Z. Jenengan sudah hafal ketemu sama berbagai model orang. Bagaimana Anda menghadapi itu Pak? Ya kalau menghadapi dengan berbagai macam itu, kita satu hal yang perlu kita perhatikan, baik dari sisi kita. Kalau saya kan generasi baby boomers. Jadi saya baby boomers, bagaimana itu? Ya kita harus mengikuti perkembangan zaman, perkembangan teknologi gitu kan. Nah, ketika kita bisa menyesuaikan, kita pasti bisa bergaul gitu dengan Gen Z, Gen Y, Gen Y, Gen X maupun sekarang yang Gen Z itu. Kita bisa menyesuaikan itu. Sepanjang kita tidak bisa menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan lain sebagainya, kita diajak ngobrol nggak nyambung. Makanya kita selalu memperkaya pengetahuan kita sehingga kita bisa berkomunikasi dengan mereka. Nah, ketika kita sudah bisa berkomunikasi dengan mereka, kita memberikan karena saya kan ini kan saya masih bekerja juga sekarang ini. Saya sebagai di kantor pengelola kawasan industri Pak di MM 2100 di Cikarang sana. Nah, itu banyak yang saya hadapi dan banyak teman di sana. Itu mulai dari bagaimana kita mengembangkan kawasan itu sampai perkembangannya yang 35 tahun sekarang itu. Ya, kita menghadapi dengan tuntutan-tuntutan dari perusahaan terkait dengan angkatan kerja, itu kita juga membantu itu semua. Makanya kita dalam menghadapi Gen Z ini, kalau industri tadi kan saya bilang bahwa sebenarnya industri dari dulu sama aja, hanya teknologi yang berbeda yang digunakan. Semakin kesini kan juga semakin otomasinya makin dibutuhkan gitu. Nah, anak-anak itu harus betul-betul dijelasin gitu loh. Mau Gen Z kayak, mau Gen Y kayak, mau milenial kayak apa segala, begitu masuk di industri, ya orientasinya apa? Orientasinya adalah mereka bekerja, tapi harus tahu bahwa orientasi perusahaan adalah memproduksi. Dan yang paling penting di situ adalah bagaimana produktivitas itu bisa dicapai meskipun mereka generasinya beda. Bayangin kalau di kantor tuh operator yang sudah bekerja sekian puluh tahun sama anak masuk baru. Ini kan perbedaan generasi kan gitu kan. Tapi siapa mau ngikutin siapa kan gitu. Nah, kan nggak mungkin di perusahaan itu pasti ada namanya SOP yang harus dipatuhi. Bagaimana
siapapun generasinya, kita harus memperkenalkan ada 5 nilai Pak yang kita kenalkan. Pertama, jujur. Siapapun itu, mau beda generasi tetap harus jujur. Kita harus latih mereka. Kemudian tanggung jawab. Apapun yang dia lakukan, meskipun dia dengan dengan teknologi yang ini, dia harus tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Tanggung jawab dia pada saat itu apa? Kalau dia sebagai karyawan, tanggung jawab dia adalah bagaimana dia menjalankan tugas itu. Kemudian disiplin. Yang ketiga ya, disiplin. Disiplin adalah bagus sekali. Kenapa saya masukkan disiplin di situ? Saya ingat betul waktu saya sekolah di Semea itu. Ada guru saya namanya Pak Rahman, Abdul Rahman, itu guru ngajarin ngetik gitu. Kalau saya salah ngetik itu dulu saya dipukul jari saya itu pakai itu mistar itu. Untuk pendisiplinnya seperti itu. Dan ada satu kata yang saya ingat beliau. The discipline is principle to get a success. Jadi disiplin adalah prinsip untuk mendapatkan kesuksesan. Itu saya dapat, bayangin tahun 83 saya terima itu. Dan masuk ke dalam subconscious mind saya, dan ketika saya bekerja, oh disiplin gitu. Kepake. Hanya satu kata itu kepake. Tetapi kan itu satu kata. Tetapi kan waktu sekolah juga kita nggak boleh telat, nggak boleh apa. Attitude is everything. Gitu. Baik. Kalau tantangannya Pak, yang Anda lihat Pak untuk Gen Z? Ya, tantangan sekarang itu Gen Z sekarang kan suka main game ya. Itu dia. Generasi mager. Ya, kalau udah main game itu ya siapapun, kalau bukan hanya Gen Z juga, emak-emak, bapak-bapak juga kalau udah mager nonton di YouTube juga bisa mager juga, bisa juga gitu loh. Tetapi yang paling penting adalah kita ini harus tahu. Bahkan belum lama ya kita adakan Japanese Week di SMK Mitra Industri. Kita kedatangan mahasiswa Jepang. Itu datang ke kita selama 1 minggu. Kita ajari budaya, mereka juga mengajari budaya juga. Sama, mereka juga hobinya nonton main game, ada gitu loh. Tetapi kita harus bisa mengarahkan game-game ini untuk ke depan itu bisa apa yang dia dapatkan. Bukan main game untuk taruh-taruhan uang ya, tidak. Tapi main game itu bisa diarahkan bagaimana responsibility dia, bagaimana kejujuran dia, bagaimana mereka disiplin, dan bagaimana kebersamaan. Itu juga harus dilatih. Saya juga sempat tanya, kenapa kok anak muda Jepang sekarang kok main game juga, kok demennya main game? Ya itu memang itu seperti itu gitu. Orang Jepang pun juga mengeluh bahwa anak-anak muda di sana juga sekarang kegandrungan game gitu. Tapi harus diarahkan, ya kan? Harus diarahkan bagaimana permainan-permainan itu untuk bagaimana dia mencapai target. Kan sama kalau kita lagi outbound aja kan main game kan Pak ya? Iya kan? Iya betul. Bagaimana kebersamaan, bagaimana untuk mencapai sana, itu kan dilakukan gitu loh. Nah, inilah yang harus diingatkan kepada anak-anak itu. Ada nilai positif yang harus didapatkan dari setiap permainan. Jangan diambil dari negatif. Apapun kalau kita larikan ke negatif pasti bisa. Tapi kalau kita semua berpikir positif, anak itu bisa dikasih stimulus. Dan beberapa anak kita yang ahli di jurusan elektronika industri itu yang ahli gadget, yang ahli bikin itu kan dia juga bukannya nggak bisa main game, dia juga bisa main game. Justru dia mendapatkan inspirasi dari permainan-permainan itu untuk menopang ataupun menstimulus pembelajarannya dia. Jangan salah, guru-guru sekarang juga harus lebih kreatif. Bagaimana dia bisa memanfaatkan apa yang disukai oleh Gen Z itu. Mampu memanage itu Pak ya? Iya. Gitu. Baik. Ini juga masih pertanyaannya banyak banget ini Bang Joni. Oke. Pak Darwanto, Mas kami, Pak Darwoto, ini kan asli ngemplak Kidul Margoyoso Pati. Pak, tidak ingin mengembangkan industri di ngemplak po? Wah. Moga Pak. Kalau industri di ngemplak itu kan industri tepung tapioka. Yeah. Jadi udah dari dulu ya. Dulu waktu kecil saya juga suka ocek telo itu juga. Kita sama-sama pernah merasakan bagaimana baunya Pak ya, bagaimana keringetnya ya. Baik. Katanya ngemplak itu sumber pesing katanya
lindur ya, lindurnya dikirim kemana-mana. Sebenarnya itu satu usaha yang tumbuh di masyarakat. Ini kan harus tetap di maintain ya. Nah sekarang kalau kita bicara mengenai industri yang di Ngemplak, harusnya sudah harus dibangun semacam koperasi. Ya, koperasi dengan beberapa pengusaha yang ada di sana, kemudian menjadi satu perkumpulan. Nah kalau sudah mendapatkan perkumpulan kan artinya bisa disiapkan, dijadikan satu badan hukum berbentuk koperasi, bisa minta bantuan dari pemerintah untuk modernisasi mesin, ya mesin membuat prosesan tepung tapioka, kemudian memproses itu, dan waste-nya, limbahnya itu bagaimana bisa didaur ulang, ya bisa diproses sehingga tidak berdampak terhadap lingkungan. Itu juga harus dikembangkan ke sana. Sayang kalau hanya tumbuh sporadis tapi semua individual tidak ada kerjasama yang baik. Nanti akhirnya kan saling bersaing kan. Ya, nah, kalau persaingan sehat nggak ada masalah. Kalau persaingan tidak sehat kan juga masalah. Akhirnya satu bersatu tumbang, terus akhirnya apa? Ya nanti akan industri pati di Ngemplak ini lama-lama juga akan menurun gitu. Nah ini harus kita pikirkan bagaimana ke depan harus ada kolaborasi di antara, termasuk dalam hal penentuan harga. Gitu. Tantangannya di situ Pak ya, dari dulu sampai sekarang di situ. Ya, termasuk juga bahan baku juga sekarang kan semakin sulit. Ya, bukan daerah Pati dan sekitarnya, udah dari luar daerah. Oke, rebutan bahan baku biasanya seperti itu ya. Ya. Oke. Dan ini yang cukup menarik untuk kita bahas. Banyak tantangan ini sebetulnya Pak ya, untuk kita selesaikan bersama. Nah, apakah sekelas SMK Mitra Industri Pati ini juga tetap menjaga seperti butir-butir Pancasila? Karena kalau berbicara tentang industri Pak, terkadang juga inginnya itu rada sekuler seperti itu. Ya, butir-butir Pancasila ini tetap saya tanamkan. Karena ya waktu saya di SEMEA juga mengalami proses itu. Bagaimana kita diminta untuk pertama dulu suruh ngapalin ya 36 butir-butir Pancasila itu. Tetapi waktu itu saya mendapatkan poin banyak hal yang kita bisa aplikasikan. Sehingga butir-butir Pancasila yang 36 itu menurut saya pribadi itu masih sangat relevan. Hanya konteksnya saja yang berbeda. Kalau dulu itu adalah doktrin, ya kan, dari pemerintah. Kalau sekarang kita harus disesuaikan bahwa itu harus menjadi kebutuhan. Kebutuhan siapa? Kebutuhan kita semua. Kan kalau di doktrin pemerintah apa segala kan itu kan wajib gitu kan. Dan sekarang kita balik aja bahwa 30 butir-butir Pancasila itu kita jadikan kebutuhan kita untuk mendidik generasi kita. Oke. Baik, kita sudah mepet Pak waktunya. Sebelumnya ini masih dibuka pendaftaran terus Pak ya di SMK Mitra Industri? Iya, masih sampai bulan depan. Oke, masyarakat yang tertarik silahkan. Website Pak bisa disebutkan mungkin? Atau juga hal yang lain berkaitan tentang teknisnya nanti akan kita sampaikan Bapak ya. Kalau websitenya saya ada Instagram, ada Instagram Pak ya? Ya tinggal diketik aja Mitra Industri nanti keluar Pak ya? 02 Pati pasti muncul itu. Mitra Industri, SMK Mitra Industri 02 Pati. Bisa dicari informasi pendaftaran dan segala macam ada di IG Pak ya? Ada di IG. Facebook, IG, macam-macam ada. Baik, kita sudah di penghujung acara, mungkin ada beberapa poin penting Pak yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Pati atau dimanapun, karena mungkin juga pelajarnya tidak hanya dari Pati Pak, Kudus, Jepara mungkin ada Pak? Baik, investasi yang paling penting untuk masa depan satu negara itu adalah pendidikan. Ya, kalau kita turunkan ke kabupaten juga berarti pendidikan. Jadi saya sarankan kepada semuanya bahwa kita harus berani investasi untuk pendidikan. Kenapa? Karena inilah yang akan menentukan masa depan kita. Karena disitulah kesiapan kita untuk menghadapi, bukan saja menghadapi dunia kerja, tetapi pendidikan juga kita dididik untuk menghadapi bagaimana hidup selanjutnya. Jadi jangan salah pilih sekolah. Okay. Dan kita di SMK Mitra 02 Pati
Kita sudah menyiapkan kurikulumnya untuk membuat anak-anak kita siap menghadapi dunia kerja dan juga siap untuk menghadapi hidup selanjutnya. Karena pada prinsipnya tujuan pendidikan itu kan how to live, ya, how to live, bagaimana kita hidup, dan yang paling penting adalah how to live together, bagaimana kita hidup bersama. Dan di sekolah ini kita ajarkan bukan hanya teknikal tapi juga karakter, sehingga nanti dia bisa bekerja dan bagaimana bisa punya keterampilan sosial untuk hidup bersama, hidup berdampingan dengan damai dengan orang lain. Baik. Ya. Terima kasih luar biasa Mitra Pas Talkshow kita hari ini. Kami mendatangkan dari pemangku kebijakan dari pihak sekolah, dari perusahaan juga, sehingga Anda mungkin juga sudah punya gambaran kira-kira apa sih yang dibutuhkan oleh perusahaan. Kalau Anda mengetahui yang dibutuhkan oleh perusahaan seperti itu, Anda pilih sekolah yang seperti apa? Silahkan nanti bisa direnungkan, atau kalau Anda tertarik ya Anda bisa cari sekali lagi di media sosialnya, Anda bisa searching ya SMK Mitra Industri 02 Pati baik IG ataupun Facebook. Terima kasih ya Pak Darwoto SE selaku Ketua Yayasan Mitra Industri Mandiri. Matur suwun sudah rawuh di studio 1 Radio Pas FM Pati Bapak ya. Ini pulang kampung ceritanya. Tetangga sendiri malah nggak nyangka dari Ngemplak. Kemudian juga Bapak Insinyur Musfir selaku Ketua Komite SMK Orang Mitra Makassar dia. 02. Luar Jawa malah Pak ya. Makassar. Baik, ingin memajukan Pati. Matur suwun Pak, luar Terima biasa. kasih. Oke, kemudian juga Bapak Mikael Lintang, Sarjana Komunikasi, Magister Manajemen, Struktural Manager HRD Fungsional Komite Numerenasi PT 2 Putra Utama Makmur. Matur suwun Pak, tadi sudah memberikan kisi-kisi apa yang Sama-sama, dibutuhkan Bapak. perusahaan Pak. Oke, semoga saja Anda bisa menangkap opportunity yang tadi disampaikan oleh Bapak-bapak yang ada di sini. Saya Arif Vanili, pamit undur diri. Terima kasih, semoga bermanfaat. Informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baru saja kita ikuti bersama Talkshow Radio.